Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, semoga seluruhnya sehat. Baik, kita akan melanjut belajar matematika pada pokok masalah metrik ya, yang telah dulu kita pelajari bersama, bahwa ketika kita belajar metrik, yang berikutnya kita belajar tentang operasi metrik ya. Baik, operasi metrik itu apa saja? Ya, kita tentu nanti ada penjumlahan, ada pengurangan ya, dan juga perkalian ya. Nah, terus kemudian kita langsung masuk pada pembahasan penjumlahan dan pengurangan sekarang. Apa syaratnya ketika dua metrik bisa ditambahkan atau dijumlahkan atau mungkin juga dikurangkan? Maka kedua metrik itu harus punya ordo yang sama. Ya. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini, ini metrik A punya elemen IJ, kemudian metrik B punya elemen IJ dengan catatan ukuran yang sama. Maka nanti metrik A ditambah metrik B itu bisa didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, masuk pada yang pertama, kita mencoba pada penjumlahan dan pengurangan kedua metrik. Contoh, saya punya metrik seperti yang Anda lihat, A dan B semacam itu adanya. Bagaimana ketika kita jumlahkan ya? Maka elemen 1, 1 pada metrik A dan elemen 1, 1 pada metrik B kita jumlahkan. Sehingga ketemu angka 12. Lanjut, pada yang berikutnya elemen 1, 2 ditambah dengan elemen 1, 2 juga. Maka kita ketemu angka 28. Begitu seterusnya sampai yang terakhir dan akhirnya kita ketemu angka 4. Bagaimana ketika pengurangan? Pengurangan Anda lakukan hal yang sama. Sehingga nanti pada metrik A dikurangi metrik B, pada elemen 1, 1 ketemu angka 8, pada elemen 1, 2 ketemu angka 16, elemen 2, 1 ketemu angka negatif 4, dan yang terakhir 2, 2 ketemu angka negatif 6. Gitu ya. Silahkan nanti dicoba. Lanjut pada yang berikutnya, saya masuk pada metrik skalar. Di dalam metrik skalar, saya punya metrik A semacam yang Anda ketahui, kemudian saya kalikan metrik A itu dengan 5. Nah, 5 inilah skalar ya. Sehingga ketika kita mau menghitung, elemen 1, 1 kita kalikan 5, elemen 2, 2 kita kalikan 5, dan kita hitung seluruhnya sehingga ketemu angka di elemen 1, 1 itu ketemu angka 25. Terus begitu seterusnya, di sini berarti ketemu angka 30, di sini kita hitung lagi ketemu angka 5, begitu seterusnya ke bawah sehingga di elemen terakhir itu ada angka 15. Gitu ya. Bagaimana hubungannya ketika saya punya metrik H dengan metrik A? H itu diketahui elemen 1, 1 sampai dengan elemen terakhir dengan angka-angka yang tersedia itu. Nah, maka kalau kita ingin tahu berapa sesungguhnya H itu, Anda perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau H itu adalah 50, maka A-nya berapa? Nah, Anda bisa mencari ya. Sehingga diberikan metrik A dengan ordo IJ, kemudian dan skalarnya C, berarti perkalian skalarnya berarti C kalikan A itu mempunyai elemen. Ini kesimpulannya ya. Lanjut, yang berikutnya. Ada catatan pada perkalian metrik dengan skalar. Himpunan metrik ordo M kalikan N bersifat tertutup, yaitu menghasilkan dengan ordo yang sama. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, bagaimana kalau ada metrik dikalikan dengan metrik. Definisinya adalah jika A berordo IJ berukuran M kalikan R dan metrik B berukuran R kalikan N, maka metrik hasil kali A dan B, yaitu metrik C, itu samaknya dengan A kalikan B mempunyai elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, Anda bisa melihat ini secara matematis ya. Nah, bagaimana syaratnya? Nah, ini dia, perhatikan bahwa ketika A ini punya ordo M kalikan R, kemudian metrik B punya ordo M kalikan N, itu akan menemukan hasil M kalikan N. Perhatikan pada metrik A kolomnya. Perhatikan metrik B pada barisnya. Kalau ini sama, maka hasilnya berarti baris pada A, kolom pada B. Gitu ya. Nah, maka sebagai contoh, kita bisa menentukan kalau saya punya metrik A seperti yang Anda lihat, B semacam itu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Gitu ya. Kita coba untuk menghitungnya. Cara menghitung metrik. Perhatikan. Baris kali kolom. Diingat ya, baris kali kolom. Nah, maka di metrik pertama ini, barisnya ada angka 3 dan angka 5. Kolomnya ada angka 5 dan angka 3. Oke?
Kita lihat, kalau itu kita kalikan, maka bisa kita hitung menjadi demikian. Lanjut, 5 kali 3. Ya, perhatikan. Nah, maka ketemu angka 30. Dia elemen 11. Lanjut, yang berikutnya, baris kali kolom. Baris yang pertama, kolom kedua. Nah, maka bisa dihitung. Ya, begitu. Terus, sampai akhirnya Anda menemukan elemen 1, 2, kemudian elemen terusnya, begitu ya. Nah, ini saya pandu pelan-pelan, perhatikan, jangan sampai salah melihat, jangan sampai salah ngitung, ya. Nah, terus ketemu 0, itu adalah elemen 22, lanjut lagi, ada elemen yang terakhir, ya, pada baris ketiga, kolom pertama, kita kalikan, kemudian angka 9 kita kalikan 3, ketemu angka semacam itu, lanjut, yang paling akhir adalah baris ketiga kolom kedua. Ya, kalau kita hitung lebih jauh ketemu angka 44. Maka metrik yang itu tadi secara cepat saya bisa menghitung begini. Nah, gitu ya. Elemennya sudah bisa ditemukan. Pada elemen pertama ketemu angka 30, elemen pertama kolom kedua 26, elemen kedua, baris kedua kolom pertama ketemu baris kedua kolom kedua ketemu angka 7, baris kedua kolom kedua ketemu angka 0, begitu seterusnya, ya. Maka sekali lagi yang perlu diingat ketika kita belajar metrik adalah baris kali kolom. Baik, terima kasih. Itu dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Kalau nanti ada yang tidak jelas, silahkan boleh komunikasi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.